Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Valentino Rossi dapat kejutan manis dari Ronaldo di Valencia. Tribut manis membanjiri Valentino Rossi dalam balapan terakhirnya di MotoGP, yakni di seri Valencia di sirkuit Ricardo Tormo. Salah satu tribut yang berkesan adalah kehadiran Ronaldo Luis Nazario de Lima. Seperti yang diketahui, Rossi sangat mengidolakan Inter Milan dan pemain favoritnya itu adalah Ronaldo. Keduanya sempat bertemu pada awal 2000-an dan Ronaldo pun memberikan kejutan dengan menduduki kursi Rossi di dalam garasi Petronas Yamaha SRT. Ketika tiba, The Doctor tampak terkejut dan segera memeluk Ronaldo. Januari 2022, Liverpool akan bergerak rekrut Rafinha. Belakangan ini kabar ketertarikan Liverpool pada Rafinha memang mereda. The Reds malah dikaitkan dengan sejumlah nama lain. Namun kini Liverpool kembali dikaitkan dengan pemain 24 tahun tersebut. Bahkan The Reds diklaim bakal berusaha untuk merekrut Rafinha pada bulan Januari 2022 nanti. Kabar itu diklaim oleh The Mirror. Laporan itu menyebut bahwa Rafinha menjadi target utama Liverpool pada pertengahan musim ini. Diisukan ke Manchester United dan Newcastle, Erik ten Hag diayak. Beberapa nama pelatih beken sedang dikaitkan dengan Manchester United. Salah satunya adalah Erik ten Hag. Selain Manchester United, Ten Hag juga sempat diisukan ke Newcastle United sebelum Eddie Howe diangkat sebagai pengganti Steve Bruce. Ia menolak The Magpies serta United dan berkata kalau dirinya bahagia di Ajax. Penolakan Ten Hag membuat daftar pengganti Solskjaer di Manchester United semakin menipis. Kini tinggal Brendan Rodgers yang baru-baru ini dilaporkan sedang mencari hunian baru di sekitaran kota Manchester. Mbappe masih bingung tentukan masa depannya. Mbappe baru saja mengantarkan timnas Prancis meraih kemenangan atas Kazakhstan. Usai pertandingan, Mbappe pun ditanya mengenai masa depannya di PSG. Sebab pada bursa transfer musim panas 2021, namanya memang sangat santer dikaitkan dengan Real Madrid. Kontrak Mbappe di PSG pun sudah memasuki masa akhir. Kontraknya akan resmi berakhir pada penghujung Juni 2022. Mendapati kondisi ini, pemain berusia 22 tahun itu pun mengakui belum tahu mengenai masa depannya. Meski begitu, Mbappe mengaku masih menikmati setiap momennya selama 5 tahun berseragam Les Parisiens. Kroasia ke Piala Dunia 2022 berkat gol bunuh diri Rusia. Kroasia menjamu Rusia di Stadion Poljud dalam laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia Grup H. Quattrini wajib menang untuk mengunci tiket langsung ke Qatar 2022 dan Rusia cuma butuh hasil imbang. Kroasia berhasil ke Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Rusia 1-0. Gol di laga ini lahir lewat bunuh diri Fyodor Kudrasov di menit ke-81. Oh, in it goes, own goal! Untuk Rusia, mereka masih punya peluang lolos meski menjadi runner-up grup H dengan 22 poin. Tim besutan Valeri Karpin nantinya harus berjuang lewat jalur playoff. Armenia versus Jerman, di Mannschaft Libas tuan rumah 4-1. Pada pertandingan terakhir kualifikasi yang digelar di Republikan Stadium, Jerman mencetak masing-masing 2 gol di setiap babak dari Kai Havertz di menit ke-15. Ilkay Gundogan di menit injury time babak pertama. 2-0. Gol kedua Gundogan di menit ke-50. Here's Gundogan who fancies a crack. Oh, and it's gone in. Dan Jonas Hofmann di menit ke-64. Wait, it's Hoffmann for Germany and it's Armenia mencetak gol hiburan lewat penalti Henrik Mkhitaryan di menit ke-59. Against Ter Stegen, 3-1. Dengan kemenangan ini, Jerman menuntaskan grup C dengan 27 poin dari 10 laga, sedangkan Armenia di posisi keempat klasemen dengan 12 poin.
Spanyol versus Swedia, Morata kirim La Furia Roja ke Piala Dunia 2022. Spanyol versus Swedia berlangsung di Estadio La Cartuja. Dalam laga pamungkas fase grup B kualifikasi Piala Dunia 2022, Spanyol cuma butuh hasil imbang untuk menyegel tiket ke Qatar. Di sisi lain, Swedia harus menang agar bisa menjadi juara grup B dan menyegel tiket ke Piala Dunia. Spanyol pada akhirnya mampu menang dengan skor 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Morata di menit ke-86. Spanyol berhak mengantongi tiket ke Piala Dunia 2022 setelah menjadi juara grup B dengan 19 poin. Swedia harus melewati babak playoff karena menjadi runner-up dengan 15 poin. Kalah dramatis, Portugal gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2022. Pada pertandingan pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Grup A yang dihelat di Estadio da Luz, Portugal yang cuma butuh hasil imbang, unggul cepat di menit kedua lewat Renato Sanches. Play on and that's what Renato Sanches will do. Serbia menyamakan skor di menit ke-33 lewat Dusan Tadic. Tadic. Oh, Tadic. Rui Patricio spilled it. Tuan rumah harus gigit jari setelah Aleksandar Mitrovic membuat gol penentu kemenangan di menit ke-90. Look at them all queuing up in the middle for Serbia. Mitrovic! Serbia pun lolos langsung ke Qatar tahun depan sebagai juara grup dengan 20 poin, unggul 3 poin dari Portugal di posisi kedua. Dengan demikian, Portugal harus tampil di fase playoff untuk berebut tiket lolos ke Piala Dunia. Hasil kualifikasi Piala Dunia zona Eropa hari ini. Slovenia menang 2-1 atas Siprus, Malta kalah 0-6 dari Slovakia, Liechtenstein kalah 0-2 dari Rumania. Makedonia Utara menang 3-1 atas Islandia, Yunani bermain imbang 1-1 dengan Kosovo, Luxembourg kalah 0-3 dari Irlandia. Sinyal Brendan Rodgers merapat ke MU menguat. Kabar Brendan Rodgers merapat ke Manchester United makin menguat. Pendukung tim berjuluk Setan Merah itu pun mulai heboh membicarakan perihal ini di media sosial. Bukan tanpa alasan karena dia pernah juga menangani Liverpool. Pastinya dia sudah pernah merasakan tekanan besar untuk membawa tim bersaing di level tertinggi. Mengutip Leicestershire, Rodgers sudah mulai terlihat bersama istrinya untuk berburu rumah di daerah Cheshire. Padahal pria asal Irlandia itu sudah tinggal di daerah Formby. Inilah yang membuka persepsi publik akan kedekatan Rodgers dengan MU. MU siap kasih diskon gede untuk Jesse Lingard. Kabar gembira buat klub peminat Jesse Lingard yang ingin segera memboyongnya, ada diskon lebih dari separuh harga yang siap ditawarkan Manchester United di bulan Januari mendatang. Menurut Sport Bible, Manchester United kini siap melepas Jesse Lingard di bulan Januari dengan bandrol harga 10 juta pound sterling saja. Tak sampai separuh harga valuasinya yang bernilai 25 juta pound sterling. Paling tidak, jika Setan Merah berhasil menjual Lingard di bulan Januari, harga 10 juta pound sterling akan lebih baik ketimbang potensi kehilangan dirinya secara cuma-cuma di musim panas mendatang. Van de Beek pantau dua kondisi sebelum putuskan pergi dari Manchester United. Gelandang Manchester United Donny van de Beek menunggu perubahan dua faktor sebelum memutuskan untuk meninggalkan Setan Merah. Faktor yang pertama ialah perlakuan supporter kepada sang pemain yang membuatnya masih ingin melanjutkan karir di klub tersebut. Yang kedua, Van de Beek menanti nasib Solskjaer yang tengah diambang isu pemecatan. Pemecatan Solskjaer akan menimbulkan dampak pada keputusan karir yang dipilih Van de Beek. Andai pengganti Solskjaer akhirnya mau mempercayainya untuk bermain, Van de Beek pun bisa bertahan lebih lama. Manchester United siap lepas Dean Henderson pada bursa transfer musim dingin. Klub raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan siap melepas Dean Henderson pada bursa transfer musim dingin 2022 mendatang.
Menurut laporan dari The Sun, pelatih Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya tidak merelakan kepergian Dean Henderson. Namun kiper berusia 24 tahun tersebut masih kalah bersaing dengan David De Gea. Setan Merah siap untuk melepasnya agar bisa mendapatkan jam terbang lebih bagus di klub lain. The Sun mengklaim kalau manajemen telah mempersilahkan klub manapun untuk mengajukan proposal pinjaman. Para petinggi Setan Merah sedang mempertimbangkan opsi peminjaman Dean Henderson selama 18 bulan. Mereka tidak mau melepas kiper asal Inggris tersebut secara permanen. Bukan MU, tetapi Chelsea jadi klub terdepan untuk dapatkan Aurelien Tchouaméni. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan berada di barisan paling depan untuk mendapatkan tanda tangan dari gelandang muda milik AS Monaco, yakni Aurelien Tchouaméni. Beberapa waktu lalu, Tchouaméni gencar dihubungkan dengan Manchester United yang tertarik menggayatnya untuk dijadikan sebagai pengganti Paul Pogba andai pergi. Ini seperti dilansir Tutto Mercato Web, Chelsea rupanya menjadi klub yang paling berpeluang untuk mendapatkan tanda tangan Tchouaméni pada musim panas tahun depan. Chelsea diklaim siap menggelontorkan dana segar mencapai 60 juta euro untuk mencoba memboyong Tchouaméni ke Stamford Bridge pada tahun depan. Demi Kulusevski, Arsenal rela lepas Pepe dengan harga miring. Klub Premier League Arsenal dikabarkan siap melego Nicolas Pepe dengan harga miring demi mendanai perekrutan Dejan Kulusevski dari Juventus. Arsenal disebut siap melepas Pepe dengan bandrol 25 juta pound sterling saja. Ini tentu saja jauh dari harga yang dikeluarkan The Gunners saat memboyongnya dari Lille yang waktu itu mencapai 72 juta pound sterling. Kulusevski sendiri disebut berpeluang cabut dari Juventus sebab sepertinya Massimiliano Allegri tak terlalu cocok dengan gaya permainannya. Akan tetapi, laporan itu juga menambahkan bahwa Arsenal mungkin akan mengalami kendala tersendiri dalam usahanya untuk melego Nicolas Pepe. Pasalnya sejauh ini belum ada kabar munculnya klub yang bersedia menampung Pepe. Jelang bursa transfer Januari, Chelsea punya kuota belanja 4,5 triliun rupiah. Dengan jendela transfer Januari tinggal beberapa bulan lagi, Thomas Tuchel kini mulai membuat opsi dan targetnya menjelang dibukanya bursa transfer. Dan baru-baru ini ia mengungkapkan bahwa rencananya di musim panas bisa saja berubah selama bursa musim dingin. Terlepas dari itu, seperti diungkap oleh Daily Mail, Tuchel tak perlu khawatir harus menjual pemain mereka lebih dulu untuk merekrut pemain baru. Hal itu karena Chelsea memiliki kuota transfer hingga 241 juta pound sterling tanpa melanggar batas dan aturan financial fair play. Rival mereka Manchester City dikabarkan masih punya kuota 84 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah untuk dibelanjakan. Sementara Manchester United dan Liverpool masing-masing memiliki kuota 243 juta pound sterling atau sekira 4,6 triliun rupiah dan 273 juta pound sterling atau sekira 5,2 triliun rupiah. Tottenham Hotspur berada di posisi teratas dengan kuota paling banyak mencapai 400 juta pound sterling atau senilai 7,6 triliun rupiah. Dapat rezeki nomplok, Barcelona siap daratkan Erling Haaland. Klub raksasa asal Katalan, Barcelona siap mendatangkan striker Borussia Dortmund Erling Haaland setelah beberapa perusahaan setuju menjadi sponsor. Saat ini Barcelona disponsori oleh Rakuten, namun kerjasama antara Rakuten dan Barcelona akan segera berakhir. Menurut Visa Hash, agen cryptocurrency dapat menjadi salah satu sponsor utama Barcelona setelah Rakuten pergi. Perusahaan tersebut dilaporkan bersedia membayar Blaugrana sebesar 70 juta euro atau 1,1 triliun rupiah per tahun. Qatar Airways juga dikabarkan bersedia untuk kembali menjadi sponsor klub. Perusahaan penerbangan itu dilaporkan siap membayar raksasa Katalan sebesar 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah per tahun jika kesepakatan itu diterima. Jika salah satu kesepakatan berhasil, Blaugrana akan menerima dana yang cukup untuk menandatangani Erling Haaland, sosok yang menjadi idaman sejak Luis Suarez dibuang Ronald Koeman. Dani Alves siap kembalikan kejayaan Barcelona. Keputusan Dani Alves untuk kembali ke Barcelona tak sekedar reuni pemain dan klubnya. Ia mengaku siap mengembalikan kejayaan Blaugrana yang dinilai sempat redup selama beberapa musim terakhir.
Halo Kules, saya sudah di Barcelona. Saya bersama kalian lagi dan sangat senang bisa kembali pulang. Semoga kita bisa bertemu secepatnya. Saya siap membangun kembali Barcelona yang kita cintai, kata Alves seperti dilansir Marca. Alves merupakan rekrutan pertama Pep Guardiola pada musim 2008-2009 lalu. Dia datang bersama Seydou Keita dan Gerard Piqué. Saat ini dirinya pun menjadi pemain perdana yang didatangkan oleh mantan rekan setimnya sendiri, Xavi Hernandez. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!